penyelenggara maupun pengawas pemilu. Upayanya adalah mari kita bersinergi, mari kita berkoordinasi agar memiliki kesamaan visi untuk Pilkada serentak 2024 di Provinsi Jambi ini benar-benar berjalan aman, lancar, dan kondusif. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ingin mendeteksi atau melakukan mitigasi terkait persoalan-persoalan apa yang akan muncul. Oleh karena itu kita antisipasi nih, dari ini kita mencoba mengantisipasi potensi-potensi apa yang akan muncul. Contoh misalnya cuaca sedang tidak bagus nih, kan bisa dimungkinkan hujan lebat pada saat pelaksanaan, bisa banjir. Ini kan tentunya akan berimbas pada misalnya distribusi logistik. Jadi distribusi logistik harus sudah diantisipasi nih. -3, -2 dan -1 itu harus sudah didistribusikan. -3 itu bagi yang daerah terpencil yang cukup jauh harus didistribusikan di -3. Dipastikan bahwa H-1 seluruh distribusi logistik sampai. Nah, kita kan harus mengantisipasi kalau cuacanya hujan dan banjir, sehingga pada forum ini paling tidak ada antisipasi bagi penyelenggara untuk distribusi logistik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga terkait dengan distribusi logistik ini pada saat hari H pencoblosan nih harus dibuat juga antisipasinya. Kalau misalnya hujan lebat seperti apa, kalau banjir seperti apa. Karena pernah juga terjadi kita temui ternyata mestinya TPS itu buka jam 7 malah siang hari karena hujan. Padahal regulasinya menetapkan jam 7 buka TPS, berakhir di pukul 13.00. Itu bagian antisipasi kita agar para penyelenggara KPU Provinsi dan Kabupaten Kota bisa mensikapi itu untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, makasih. Agenda hari ini kami bersama Forkopimda, ada saya hadir langsung, kemudian ada Wakil Ketua kita DPR, ada Pak Kajari, ada Pak Pabung kita ya dari Wakapolres hadir rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah. Rapat hari ini dalam rangka membangun sinergitas untuk memastikan persiapan. Apakah dari sisi persiapan Pilkada serentak di tanggal 27 November kita sudah siap. Nah, dari sisi persiapan ya berkat dukungan sinergitas kita dan Forkopimda, secara umum kita sudah siap melaksanakan Pilkada serentak pada tanggal 27 November tahun 2024. Kalau kita lihat dari sisi pertama penyediaan dana sudah 100% kita salurkan ke KPU, Bawaslu maupun pengamanan. Kemudian kesiapan DPT, kemudian kesiapan penyelenggara, kemudian menjaga netralitas ASN dan netralitas kepala desa. Kemudian itu yang pertama. Kedua, saya melaporkan kendala atau permasalahan yang ada di Kabupaten Saralangun. Pertama terkait DPT. Ya, DPT itu ada hampir 4.021 ya yang belum perekaman data iktp, dan di dalamnya ada pemilih pemula kurang lebih 2.000 lebih, dan itu kita sudah perintahkan untuk dilakukan perekaman ulang. Kita jemput bola, kemudian kita memerintahkan gerai kita yang ada di mall pelayanan publik dibuka, dan kita datang ke setiap desa-desa dan kita keluarkan surat edaran agar pemilih pemula terutama yang 2.000 sekian orang itu harus ikut untuk mengikuti perekaman KTP. Kemudian persoalan kedua, kita melaporkan juga terkait kekurangan logistik pemilu. Tadi kurang lebih ada 7.000 sekian untuk bupati, 1.000 sekian ada untuk gubernur. Dan alhamdulillah laporan tadi dari Pak Wakapolres tadi memantau langsung, kertas suara yang kurang tadi sudah sampai di Saralangun. Kemudian kami juga melaporkan netralitas ASN. Ada satu kejadian ya netralitas ASN yang sudah dilaporkan oleh Bawaslu ke BKN, dan kami tunggu suratnya, rekomendasi seperti apa nanti untuk kami tindak lanjuti. Dan kemudian kita juga menjaga netralitas kepala desa. Kami menekankan kepala desa bahwa Anda itu mengikuti dua ketentuan. Di ketentuan Undang-Undang 6 2014 bagaimana telah dirubah di Undang-Undang 3 2024, ya itu bisa dikenakan hukuman disiplin dari seorang kepala daerah.
Ya, karena ya namanya kepala desa tidak boleh berpartai politik. Kemudian kedua adalah terkait dengan Undang-Undang 10 2016, khususnya pasal 71. Kalau dia menguntungkan salah satu pasangan calon, ikut kampanye, ya atau berpolitik praktis, maka kemudian dia dapat dikenakan sanksi di pasal 71. Terkait yang belum banyak itu Pak, kasih kuat dalam. Ya, kendala berikutnya adalah di Kabupaten Sorolangun ini 27 November itu kan biasa curah hujan tinggi. Nah, kejadian biasanya di kita banjir. Nah, kemudian distribusi logistik yang jadi persoalan adalah terutama 6 desa yang di Bukit Bulan dan 7 desa yang ada di Batang Asai yang jauh ya. Termasuk di Pau itu ada desa Taman Bandung. Tetapi yang khususnya yang kita antisipasi adalah Dusun Manggis. Dusun Manggis yang ada di desa Nampal Melintang di Kecamatan Limun. Karena itu tidak bisa dilakukan jalan darat, dia harus menggunakan ketek. Ketek itu butuh 8 jam dari CNG. Nah, itu yang mungkin kita antisipasi. Jangan sampai distribusi logistik kita telat. Bapak turun langsung ya? Insya Allah saya turun langsung, saya akan datangi Dusun Manggis. Ya.